Halo guys, di tahun 2025 ini 5G udah jadi standar baru. Tapi bukan berarti kamu harus ngeluarin banyak uang buat punya HP 5G. Karena dengan budget yang pas-pasan juga udah bisa dapetin HP 5G dengan performa terbaik dan tentunya ramah di kantong. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 HP 5G termurah di tahun 2025. Yang pertama, Itel P55 5G. Buat kalian yang budgetnya 1 jutaan kecil tapi pengen punya HP 5G dengan performa kenceng, HP ini bisa banget buat dijadiin pilihan. Selain jadi HP 5G termurah di Indonesia, HP ini juga jadi salah satu HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan. HP ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai RAM Plus hingga 6GB lagi. Serta internal 128GB yang juga bisa ditambah pakai kartu micro SD. Menariknya memori yang dipakai juga udah UFS sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat. Performa gamingnya juga juara banget, mau dipakai main ML dan PUBG Mobile hingga yang grafiknya super tinggi seperti Free Fire pun sangat aduhai. Lalu di sektor fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani satu kamera bonus. Kualitasnya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, bahkan perekaman videonya pun udah bisa sampai resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps. Yang mana ini masih sangat jarang ditemui di harga 1 jutaan kecil. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kedua, Infinix Hot 50 5G. Akhirnya Infinix kembali hadirkan HP 5G murah lagi, yang kali ini performanya jauh lebih bagus dibanding pendahulunya. HP rilisan Oktober 2024 ini dipersenjatai chipset Dimensity 6300 yang udah sangat siap untuk melibas berbagai aplikasi maupun game. Apalagi RAM yang diusungnya udah 8GB dengan internal storage 256GB. Jadi kalau mau dipakai main game kekinian udah cukup nyaman. Hanya saja yang cukup disayangkan adalah gyro yang masih software dan speakernya masih mono. Beralih ke bagian fotografinya. Meski terlihat seperti punya 3 buah lensa, namun yang berguna adalah lensa utama 48MP yang mana untuk perekaman videonya udah bisa support sampai resolusi 2K 30 dan juga 1080p 60fps. Lalu HP yang sistem operasinya pakai Android 14 ini juga udah punya fitur NFC dan dibekali sertifikasi IP54 yang artinya udah tahan debu dan percikan air. Untuk layarnya sendiri pakai panel IPS seluas 6,7 inci, resolusinya HD+, dengan refresh rate 120Hz. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketiga, Moto G45 5G. HP pertamanya Motorola setelah comeback di Indonesia ini cuma dibanderol 2 jutaan, tapi punya kualitas mumpuni yang bisa diandelin. HP ini pakai mesin utama yang garang di kelasnya, yakni Snapdragon 6S Gen 3, yang mana secara performanya jadi salah satu yang terbaik di harga segini. RAM-nya sendiri udah 8GB yang juga bisa nambah lagi pakai RAM virtual, dan internalnya sebesar 256GB UFS 2.2. Nah, kalau kamu salfok sama desainnya, untuk bodinya ini udah dibalut kulit sintetis premium yang untuk pilihan warnanya cukup berani semua, yakni ada hijau, biru, dan merah. Sementara kalau dari layar masih pakai IPS resolusi HD+, namun refresh rate-nya udah 120Hz sehingga sangat mulus buat dipakai scrolling harian. Tidak lupa Motorola juga ngasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 supaya aman dari goresan. Asiknya lagi speaker di HP ini udah stereo yang juga support Dolby Atmos dan softwarenya pun berkualitas yang mana ada fitur khusus untuk nyambungin si smartphone ke laptop. Lalu untuk kameranya tersedia lensa utama 50MP dan lensa makro 2MP. Hasil fotonya sendiri ini udah termasuk bagus, warnanya cerah dan detailnya masih dapat.
Dan perekaman videonya pun udah stabil dengan resolusi 1080p 30 fps. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keempat, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G 2 jutaannya Samsung ini sangat worth it untuk dibeli. Salah satu alasannya adalah baterai Jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25 watt, sehingga ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performanya juga cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis Ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan Smooth Ultra juga mulus mentok di 40 fps, bahkan gyro-nya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scroll-scroll TikTok. Bahkan soal fotografinya pun jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, yang mana Samsung ngandelin sensor utama 50MP yang ditemani lensa ultra wide 5MP. Adapun OS yang berjalan adalah Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun memang untuk desainnya ini terbilang jadul, speakernya juga belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi beserta harganya. Yang kelima, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan karena punya performa bagus dan baterai yang badak. HP ini unggulin baterai Jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis, yakni cuma 8mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus, pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50MP ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8MP. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Namun HP ini tetap menjadi salah satu pilihan terbaik kalau kamu nyari HP 5G kenceng di harga 2 jutaan. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang keenam, Realme 12 Plus. Untuk HP yang satu ini cukup spesial karena HP ini jadi sangat worth it untuk dibeli setelah harganya turun dari 4 jutaan jadi 2,9 juta aja. Soal performa tentu gak perlu ditanya karena memang kelasnya ini jauh lebih tinggi dari HP 2 jutaan lain. Mesin utamanya pakai Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dan storage 256GB. Buat harian tentunya udah sangat nyaman, bahkan HP ini juga punya gyro hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. HP berbezel tipis ini layarnya pakai panel AMOLED 6,67 inci. Refresh rate-nya 120Hz dengan kecerahan mencapai 2000 nits yang udah sangat cerah di luar ruangan sekalipun. Di sini Realme juga cukup pede sama fotografinya karena udah pakai kamera utama 50MP bersensor Sony LYT600. Bahkan ada fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi saat merekam video. Perekaman videonya juga udah bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60fps. Kamera lainnya ada ultra wide 8MP dan kamera makro 2MP serta kamera selfie 16MP. Kalau baterainya habis gak perlu nunggu lama karena chargernya udah 67 watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini.
Yang ketujuh, Redmi Note 14 5G. HP ini adalah salah satu HP terbarunya Xiaomi yang bisa cocok buat kamu yang cari HP dengan fotografi yang bagus. Kameranya terdiri dari lensa utama 108 megapiksel dan ultra wide 8 megapiksel serta lensa bonus 2 megapiksel. Lalu yang asik tentu ada di kamera utamanya yang udah support OIS. Sehingga kalau kita motret foto maupun video bisa jadi super stabil dan bisa langsung upload sosmed tanpa perlu edit lagi. Lalu soal performanya juga ini bagus pakai chipset Dimensity 7025 Ultra yang dipadu RAM 8/256 GB. Bahkan ada pula varian jumbonya yakni RAM 12/512 GB. Performa yang dihasilin udah termasuk nyaman buat dipakai gaming. Namun untuk sistem softwarenya ini masih belum optimal sehingga masih memerlukan update supaya frame rate-nya bisa terbuka lebih tinggi lagi. Sementara kalau dipakai harian ringan seperti chattingan, scrolling sosmed, dan nonton tentu udah enak banget. Layarnya pun udah AMOLED Full HD Plus yang support 120Hz sehingga kualitasnya jernih dan juga mulus. Bahkan untuk kecerahannya pun udah mumpuni meskipun kamu gunakan di luar ruangan sekalipun. Dan untuk baterainya ini awet dengan kapasitas 5110 mAh yang disupport fast charging 45 watt. Jadi dipakai ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu 1 jam lebih dikit. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 5G termurah yang worth it dibeli saat ini. Dari ketujuh daftar kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.